Pesantrenbm.com membangun generasi Qurani produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Jannah beserta seluruh jajaran pengurus DKM, yang saya hormati Kepala TPA Nurul Jannah beserta semua guru TPA Nurul Jannah, yang saya hormati, yang saya cintai, yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ketua Majelis Ta'lim Nurul Jannah Ustazah Khaliah, dan juga semua pengurus Majelis Ta'lim Nurul Jannah. Yang kami hormati Ibu RW, ada berapa? Ibu RT dari RT 01 sampai RT 06. Ada semua pasti ya? Ada semua Bu RT-nya. Izin semua. Bu RT saya izin, Bu RT saya, Bu RT saya, Bu RT kita. Iya, karena tadi malam habis acara LBH dan mau pulang kampung ya. Bu RT yang lain ada? Ada, alhamdulillah. Datang semua ya? 1, 2, 3, 5, 6 ada ya? Ada. Alhamdulillah. Yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim RT beserta pengurus Majelis Ta'lim RT. Insya Allah hadir semua ya. Dan yang saya cintai, insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ada yang terlupaan tuh, tamu dari Umi Elok. Kelihatan aja. Ya, ahlan wa sahlan di Masjid Nurul Jannah. Ibu-ibunya ada tamu tuh. Ya, alhamdulillah. Yang saya cintai seluruh jamaah Majelis Ta'lim Nurul Jannah, insya Allah selalu di dalam kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi dirinya dan keluarganya, sehat, bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah. Alhamdulillah Allah pertemukan lagi kita pagi ini, pembukaan ya Bu ya. Masya Allah. Selalu syahdu saya kalau di sini ya, selalu rindu. Beneran Bu. Secinta itu kita sama Masjid Nurul Jannah ya Bu. Ayo kita nangis deh kalau kita masih. Ya, dari kita berjuang sama-sama. Tahun berapa dulu Bu saya di sini pertama Bu? 2009. Ya, 2009 ya Bu ya. Masya Allah, perasaan baru kemarin ternyata sudah 14 tahun. 14 tahun yang lalu. Masya Allah, dari Yusuf sunat ya Bu ya. Yusuf sekarang sudah kerja 25 tahun sudah kerja sekarang. Jadi ingat dulu pertama di sini di Yusuf sunat, Masya Allah. Jadi selalu syahdu mengenang Masjid Nurul Jannah yang sekarang alhamdulillah sudah sangat megah, Masya Allah. Inilah saksi perbaikan kita semua ya Bu ya.
Yang dulu mungkin masih celananya sedengkul ya Bu ya. Sekarang alhamdulillah sudah jilbabnya rapi, menutup dada, bahkan kemana-mana sudah pakai kaos kaki. Saksi perbaikan kita semua, Masya Allah. Yang dulu bawel cerewet, tukang ngegibah, alhamdulillah. Sekarang mah berkurang ya. Banyak berkurangnya lah, jangan berkurang sedikit ya. Yang dulu Masya Allah juga sama anak sama suami, alhamdulillah. Sekarang masih enggak ya. Ini saksi perbaikan, proses perbaikan kita semua. Kita semua berproses, Masya Allah. Ya alhamdulillah ketemu lagi. Dan tadi ya selalu rindu saya dengan masjid. Ya, insya Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ta'lim seperti ini, ya Allah kumpulkanlah pula kami nanti di surga-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Lagunya gimana Bu? Nurul Jannah. Saya lupa. Majelis ta'lim Nurul Jannah, jamaahnya semua salihah, rajin sholawat, rajin tilawah, naik haji nanti ke Makkah. Ini namanya salawatan dulu. Salawatnya apa? Salat zaman dulu aja ya, biar nostalgia lagi. Gimana? Allah Alhamdulillah Allah sampaikan kita di bulan Syawal di tanggal berapa sekarang Bu? Kan? 23. Sepakat ya kita ya? 23 kita sepakat karena kita tanggal 1-nya sesuai dengan kesepakatan di Masjid Nurul Jannah, tanggal 1 Syawal kita sama dengan yang diputuskan oleh Kemenang. Iya. Terus kalau ada yang beda gimana Mi? Nggak apa-apa. Dari dulu kita di Nurul Jannah juga banyak yang beda seperti itu, nggak apa-apa. Itu salah satu yang bikin saya cinta banget sama masjid dan majelis taklim Nurul Jannah. Perbedaan-perbedaan tidak membuat kita merasa berbeda, ya kan? Lebarannya beda, nggak apa-apa. Masing-masing ada dasarnya. Fikih beda, nggak apa-apa. Yang penting akidahnya sama. Ya, tanggal 23, alhamdulillah, Masya Allah. Berarti sudah 23 hari berlalu sejak berakhirnya bulan Ramadan. Tapi masih ingat nggak sama Ramadannya? Masih? Alhamdulillah. Masih diingat Ramadannya? Kemarin waktu Ramadannya pergi, sedih apa gembira? Sedih? Ah, bohong. Nggak gembira nggak? Sedih apa gembira? Ketika Ramadannya pergi, ya sedih ya gembira, benar Bu? Iya. Pasti seorang beriman itu ketika Ramadan pergi,
gembira sekaligus sedih. Kenapa gembira? Karena memang sudah dijanjikan oleh Rasulullah, lisaimi farhatani, untuk orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada 2 kegembiraan orang berpuasa, yaitu ketika dia berbuka dan satu lagi ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Jadi wajar namanya orang buka itu kemudian gembira, memang sudah dikatakan oleh Rasulullah. Ya, baik itu berbuka ketika di waktu maghrib maupun berbuka secara keseluruhan inda fitrihi, yaitu ketika datang Idul Fitri. Jadi gembira wajar, memang sudah Rasulullah sebutkan orang yang puasa itu ketika buka puasa, baik buka puasa setiap hari maupun di akhir bulan itu akan merasakan kegembiraan. Jadi ibu nggak usah malu kalau ditanya, ibu pasti gembira Ramadan berakhir, nggak usah malu. Emang sudah disabdakan oleh Rasulullah. Gembira kenapa? Alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa melalui bulan Ramadan. Ya, kegembiraannya itu. Kemudian sedih. Jadi antara gembira dan juga sedih. Berlalunya Ramadan sedih nggak sih? Sedih, nangis bu? Enggak nangis, kok nggak nangis? Ibu kalau suaminya nggak pulang-pulang aja nangis. Masa Ramadan pagi nggak bakal pulang lagi, datangnya tahun depannya nangis. Ibu LDR sama suaminya sebulan aja nangis mulu. Iya, nangis nggak? Belum, insya Allah tahun depan mas saya mau nangis kalau Ramadan pagi. Otomatis bu, nangis itu otomatis. Kadang, ya Allah jangan nangis, tapi nangis juga. Kenapa? Sedih Ramadan itu pergi karena apa? Berlalunya bulan yang penuh ampunan, berlalunya bulan yang di dalamnya dilipat gandakan pahala, berlalunya bulan yang penuh berkah, berlalunya malam Lailatul Qadar, berlalunya kenikmatan beribadah yang tidak kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Setan-setan yang tadinya diikat pun di luar Ramadan dibuka lagi. Sedih itu. Dan satu lagi yang bikin kita sedih, mungkin nangis nggak berhenti-berhenti. Kok ibadah saya segitu doang? Iya nggak bu? Iya. Targetnya pengen khatam Quran 10 kali. Walah, ternyata cuma 2 kali. 2 kali alhamdulillah Umi, ya Allah. Alhamdulillah target 2 kali, ternyata 1 kali juga enggak. Sedihnya di situ. Ya. Targetnya apa? Pokoknya Ramadan enggak mau marah-marah sama sekali, tapi ternyata banyak marahnya juga. Sedihnya di situ. Ketika kita merasa bahwa belum maksimal di dalam mengisi bulan Ramadan. Ya Bu ya. Jadi kalau kita sedih kehilangan Ramadan, sebagaimana kita sedih kalau suaminya meninggalkan kita untuk kerja misalnya di tempat yang jauh dan pulangnya tahun depan. Lalu yang timbul rasa apa Bu? Kangen. Jadi kangen sama Ramadan. Udah kangen sama Ramadan. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi orang beriman itu di dalam hatinya ada kerinduan kepada bulan Ramadan. Bagaimana orang-orang yang rindu kepada bulan Ramadan? Yang pertama, untuk menjadi rindu kepada bulan Ramadan adalah ketika takwanya bertambah. Jadi kerinduan kepada bulan Ramadan hanya bisa dirasakan oleh orang yang bertambah takwa. Karena tujuan puasa Ramadan la'allakum tattaqun. Ya.
Jadi yang pertama dia itu bulan Ramadan, jadilah orang yang bertambah takwa. Apa ciri orang bertakwa? Apa? Ali Imran 134. Itu ciri-ciri di antara ciri-ciri orang bertakwa. Jadi orang yang berhasil Ramadannya, orang yang kemudian punya rindu kepada bulan Ramadan, yang pertama adalah yang takwanya bertambah. Tadi di antara ciri orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ya. Jadi orang bertakwa yaitu yang pertama ciri khasnya dalam ayat tersebut, orang yang menginfakkan hartanya di saat lapang maupun di saat sempit. Jadi kalau sudah berlalu Ramadan, kita lulus dari tarbiyah, dari pendidikan di bulan Ramadan, maka di antara tanda hasilnya yang nanti akan membuat kita rindu kepada bulan Ramadan berikutnya adalah infak kita. Ya, infaknya semakin semangat, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya, jangan berlalu Ramadan makin pelit. Ya habis gimana nih, duitnya habis buat pulang kampung, buat mudik, buat beli baju warna hijau sage, seragam lebaran se-Indonesia hijau sage. Ya Allah, ya nggak apa-apa, tapi diniatkan untuk kembali semangat berinfak. Itu mah sudah wajar ya Umi Adam ya. Kalau dari awal dari habis pulang mudik infaknya menurun drastis jamaah, itu udah wajar ya. Umi Adam pasti ngerasain. Dulu saya juga jadi ketua majelis taklim di sini 6 tahun. Ya dilanjutkan Umi Adam, itu pasti. Tapi kita niatkan besok insya Allah semangat lagi infaknya. Ya. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, orang yang bertakwa itu menahan amarah. Jadi kalau kita sudah berhasil melewati Ramadan kita dengan baik, kita pengen punya kerinduan kepada Ramadan, ditandai dengan kita itu makin bisa menahan marah, Bu. Ya. Jadi harus ada yang berubah dalam diri kita setelah Ramadan berlalu. Jangan begitu-begitu aja, aku masih seperti yang dulu. Ya, diam sesa. Jangan gitu-gitu aja, harus ada yang berubah. Kita targetkan diri kita sendiri. Pokoknya marahnya itu berkurang. Ya, kalau nggak bisa 100% ya 2%. Marahnya berkurang. Di titik-titik kita pengen marah, kita tandain. Ya, sehingga ketika ketahuan kita mau marah, segera istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau ibu-ibu setiap berlalu Ramadan marahnya berkurang, maka nggak ada nanti istilah makin tua makin bawel. Benar nggak? Iya, maklumlah nenek-nenek bawel. Ada kan gitu? Siapa yang udah jadi nenek-nenek? Saya. Jadi gak ada istilah makin nenek makin bawel, karena semakin berlalu Ramadan dia akan makin bisa menahan amarahnya. Bawelnya dulu waktu anak-anak masih kecil, semakin anak-anak besar semakin berkurang marahnya. Gitu ya, baik kuantitas maupun kualitas marahnya. Kalau udah nenek itu bukan marahnya makin demimil apa demimil. Iya, bukan karena perbendaharaan kita.
Pembendaharaan kata kita makin banyak, kemudian ngomelnya makin bervariasi semakin tua, enggak ya? Enggak, tapi makin menahan diri. Jadi kalau udah nenek-nenek, kita tarik napas sambil melotot aja, anak cucu kita udah tahu, oh dia marah. Gitu ya. Beda waktu anak-anak kita kecil. Marahnya itu sambil bawa sapu, sambil teriak-teriak. Kalau belum begitu belum ketahuan bahwa kita lagi marah. Tapi nanti seiring berlalunya Ramadan demi Ramadan, Ramadan demi Ramadan, karena kita jarang marah, Bu, maka begitu kita tarik nafas, melotot, mereka udah tahu, oh lagi marah. Gitu ya Bu ya. Wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan amarahnya, belajar. Makanya dikasih Ramadan oleh Allah buat kita belajar nahan marah, ya Bu ya. Maka makin nenek-nenek insya Allah makin nggak bawel, ya, nggak ada tuh sebutan dia maklumin nenek-nenek bawel gitu ya, masya Allah. Yang kemudian walangfina anin nas. Jadi setelah berlalunya Ramadan itu kita bisa memaafkan manusia. Memaafkan manusia. Itu ciri orang bertakwa. Kalau Ramadan kita berhasil, kita punya kerinduan kepada Ramadan, maka maafkanlah manusia. Ya Bu ya. Kalau kesalahannya perkaranya kecil-kecil ya maafin aja. Walaupun dia nggak minta maaf, jangan nunggu dia minta maaf. Apalagi sama suami ya Bu ya. Paling susah minta maaf sama suami. Iya Bu, ibu-ibu kan adatnya gitu. Kita yang salah, dia yang harus minta maaf, benar nggak? Iya. Cobalah. Ya, kadang-kadang juga kita yang minta maaf. Benar Bu, kalau kita salah terus kita minta maaf, entah suaminya tambah sayang. Masalahnya itu gengsi kan minta maaf. Iya. Kenapa gengsi minta maaf? Karena perempuan gak pernah salah. Iya, perempuan gak pernah salah. Benar aja. Ya, jadi kalau kita salah minta maaf. Kalau suami yang salah, maafkan. Perkara-perkara kecil kadang sering kali bikin kita sewot ya. Naruh baju sembarangan, naruh handuk sembarangan, dari kamar mandi nggak mau keset, airnya kemana-mana, ya kan? HP nggak dicas, dia pulang telat nggak nge-WA. Ya khawatir, ya jengkel gitu ya. Coba kalau kita yang salah, kita minta maaf. Walaupun kita yang salah, insya Allah disayang. Jadi saya jadi ingat tuh. Jadi ingat tentang minta maaf kemarin. Jadi ceritanya gini, benar emang perempuan tuh nggak pernah salah, jadinya jarang minta maaf ya Bu ya. Jadi saya tuh buang sesuatu ke dalam kloset. Kloset saya kan kloset duduk ya Bu ya. Biasanya saya membuang sesuatunya itu dihancurkan dulu. Dan selalu saya yakin itu benda yang akan hancur gitu ya. Nggak usah nanya deh bendanya apa gitu ya. Jadi saya hancurkan dulu biasanya di ini ya disiram gitu langsung masuk. Jadi nggak pernah ketahuan kalau saya membuang sesuatu. Tapi memang biasanya dihancurkan. Nah itu karena puasa nggak saya hancurkan dulu. Akhirnya mampet lah. Kata buang apaan nih di kloset? Emang belum masuk ya? Tuh nongol lagi gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan saya minta maaf. Iya
Udah saya berusaha masukin lagi, udah masuk gitu kan. Malam habis sahur dia nyolek lagi, nongol lagi, iya maaf gitu. Besok saya sogok kata saya, pakai apa nyogoknya gitu, pakai selang lah kata saya. Iya maaf gitu. Jadi berkali-kali minta maaf. Ujung-ujungnya dia yang ngelus-ngelus, dia yang nepok-nepok, padahal kan kita yang salah. Ya. Itu contohnya seperti itu. Beda kalau kitanya nyolot. Abis mau beli uang di mana lagi kalau nggak di WC, gitu kan? Emangnya mau dibuang sembarangan di tempat sampah? Gitu. Kan sering kita nyolot gitu ya, kita yang salah, kita yang benar. Ya. Jadi coba Bu sekali-kali minta maaf. Kalau suami yang bikin salah, maafkan. Terus gimana Mi? Kalau orang lain yang bikin salah itu menyakitkan banget, baik itu suami maupun bukan suami orang lain gitu. Dia udah minta maaf. Kita juga udah bilang ya saya maafin, tapi hati belum ridho. Gimana? Dosa enggak? Enggak. Jadi yang namanya kesalahan pun ada kadar-kadarnya Bu. Kalau emang kesalahannya kecil ya kita gampang buat ridho memaafkan dia. Tapi kalau kesalahannya besar sekali, ketika kita bilang ya saya maafin, kemudian hati belum ridho, jangan memaksakan diri. Enggak, pokoknya saya enggak ridho. Yang penting lisan mata ucap maaf, tapi hati minta sama Allah untuk dilapangkan. Ya Allah, lapangkan hati saya biar ridho memaafkan dia. Karena kalau dipaksa juga susah. Yang ada ibu malah pokoknya saya belum maafin, gitu ya. Jadi kembali lagi kepada ta'rifnya memaafkan itu apa sih? Memaafkan itu tidak sama dengan meridhoi. Kalau orang Inggris bilang forgiven, not forgotten. Seringkali memaafkan tapi nggak bisa melupakan, benar nggak? Kalau kesalahannya sangat fatal, maka yang kita usahakan maafkan. Kalau belum bisa melupakan, belum bisa meridhoi, itu adalah hak mutlak Allah untuk membuat hati kita menjadi ridho, menjadi lapang dada. Minta terus sama Allah supaya kita bisa ridho dan bisa lapang dada. Jangan karena hati kita belum ridho terus mulut kita bilang enggak mau saya maafkan, enggak akan saya maafkan. Jangan memvonis diri kita seperti itu, karena Allah yang membolak-balikkan hati. Jadi memaafkan itu apa? Ya. Surat An-Nisa ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika asallahu an ya'fu anhum wa kanu ghafuran ghafura. Shadaqallahu al-azim. Fakana Allahu 'afuwan ghafura. Maka Allah itu 'afuwan ghafur. Maka Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Coba kita perhatikan di dalam ayat ini. Ada dua frasa yang hampir mirip tapi dia beda. Memaafkan dan mengampuni. Afuwan itu memaafkan. Ghafur itu mengampuni. Di dalam Asmaul Husna juga ada al-afu. Ya kan? Allah yang Maha memaafkan. Ada Allah Maha Pengampun, ada Allah Maha Memaafkan. Bedanya apa? Kemarin waktu Ramadan, tadarus di Masjid Nurul Jannah, masih ingat nggak doa Yakumi ajalkan habis tadarus? Apa tuh? Alhamdulillah. Masih dipraktekkan kan ya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu
anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai pemaaf, mencintai pemaafan, maka maafkanlah kami. Pengen dimaafkan. Jadi di antara karunia Allah di malam Lailatul Qadar adalah ketika Allah memberikan maaf kepada kita. Apa sih bedanya dimaafkan dengan diampuni? Jadi nanti Bu di padang mahsyar, tak cerita dia. Di padang mahsyar, ketika kita menghadapi hari penghisaban, hari perhitungan, setiap orang itu akan dipanggil satu persatu. Sekian miliar orang dipanggil satu persatu. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulana bin Fulan dipanggil. Sutihat binti Dulhaq dipanggil. Ingat, Dulhaq itu kan dari Abdul Haq, hamba dari yang maha benar. Karena nama bapaknya Umitia itu bagus sekali. Jadi ingat, begitu adiknya Bu Tati sakit, saya langsung ingat, saya mau doain Bu Tati. Ya, bintinya siapa Mi? Bintinya binti Dulhaq, pasti sama dengan kakaknya bintinya. Ya kita bisa dipanggil oleh Allah. Kemudian Bu akan disebutkan semua amalnya di dunia satu persatu, detik demi detik itu disebutkan Bu, dari mulai kita balik. Sebutkan Bu. Yang ibu ngambil jambu tetangga ngomong pun ada nanti. Ada slide-nya. Yang ibu mukul ayam tetangga karena cecek di tanaman jahe kita, ada Bu di situ. Yang ibu beli bawang udah ditimbang terus nambahin lagi 2 biji bawang nggak ketahuan sama yang jual, ada di situ. Jadi ditayangin slide-nya detik demi detik Bu, menit demi menit, hari demi hari, semua ditayangkan lengkap. Makanya hari perhitungan itu panjang sekali. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Di hari yang kadarnya satu hari sama dengan 50.000 tahun. Panjang Bu. Ya. Nah Bu, orang-orang yang diampuni, tadi kan bedanya antara diampuni dengan dimaafkan. Orang-orang yang diampuni itu disebutkan kesalahannya, tapi kemudian Allah putuskan kamu punya kesalahan ini, tapi diampuni. Tidak dikasih balasan, tidak dikasih siksa dari kesalahanmu yang ini. Itu artinya diampuni. Ya, makanya kita selalu habis sholat setiap saat minta diampuni oleh Allah, supaya kesalahan-kesalahan kita diampuni, tidak dibalas dengan siksa. Ya, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, gitu kan? Ya Allah, hamba mohon ampun. Rabbil firli, ya Tuhan kami ampunilah. Jadi kesalahan-kesalahannya itu ditampilkan, tetapi tidak dibalas dengan siksa. Itu maknanya diampuni. Kemudian apa maknanya dimaafkan? Kalau dimaafkan itu bahkan kesalahan-kesalahannya nggak ditampilkan Bu. Jadi nggak ditampilin di slide itu, nggak ada. Itu maknanya kita dimaafkan. Lah, saya dulu zaman SMA pernah ngambil uang emak di dompet 20.000, tapi kok nggak ada di slide-nya. Berarti kita dimaafkan. Sarananya dimaafkan apa? Ketika mungkin dulu di dunia kita beribadah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mungkin kita dulu di dunia banyak tilawahnya.
Sehingga ketika berdoa, fa'fu anni, maafkan saya ya Allah, itu dimaafkan sama Allah. Maka orang yang dimaafkan itu kesalahannya nggak ditampilkan, Bu. Kalau kesalahannya tidak ditampilkan, maka dia juga tidak dibalas dengan siksa. Jadi itu bedanya diampuni dengan dimaafkan. Terus gimana kemudian kaidah memaafkan? Kita mau mengikuti sifat Allah al-afu itu memaafkan, maka kita sebagai manusia kalau bilang memaafkan, maka tirulah sifat Allah al-afu. Yang namanya memaafkan, satu, tidak menyebut-nyebut lagi kesalahannya. Kan gitu kan? Kalau kita dimaafkan sama Allah, di akhirat kesalahan kita nggak disebut lagi. Jadi syarat pertama memaafkan, tidak menyebut-nyebut lagi kesalahannya. Syarat kedua, tidak balas, tidak membalas. Itu maknanya memaafkan. Jadi kalau hati belum ridho, yang penting satu, jangan sebut lagi kesalahannya. Yang kedua, jangan balas kesalahannya. Ya, kalau disakitin sama suami, sesuatu yang menyakitkan sekali. Misalnya nih Bu, misalnya suaminya punya pelakor, nauzubillah, cuma nauzubillah ya Bu ya. Nauzubillah, saya yakin insya Allah suami kita semua di sini nggak ada yang seperti itu. Amin ya Allah ya Allah. Ketika dia sudah minta maaf, kemudian kita bilang iya saya maafkan, berarti resikonya tidak disebut-sebut dan jangan balas. Jangan kemudian ibu balas lagi. Dia punya pelakor, kalau perempuan punya apa namanya? Pebinol. Jangan dibalas seperti itu. Tapi hati belum ridho, Mi. Ya, hati belum ridho, tapi kalau mulut sudah memaafkan, jangan sebut lagi, jangan dibalas. Hati belum ridho, kembali lagi minta kepada Allah supaya hatinya dibikin lapang dan dibikin ridho. Itu namanya memaafkan. Ya, kita difitnah, sudah klarifikasi. Klarifikasi boleh nih, boleh. Pada kesalahan-kesalahan yang terkait hukum pidana, silahkan ke jalur hukum, itu menuntut keadilan. Kalau sudah melalui jalur hukum, ya sudah kita maafkan. Yang menghukum dia ada jalur hukum. Itu kesalahan yang sifatnya pidana. Yang sifatnya perdata berkaitan dengan hutang piutang, jual beli dan sebagainya, kita tagih hak kita, boleh. Bayar hutangmu. Ya. Sini bagi warisannya yang adil, boleh. Tapi setelah selesai clear, maafkan. Jangan dibalas. Gitu ya. Kemudian kalau belum ridho banget gimana Mi? Ada orang yang udah dimaafin begitu lagi. Udah dimaafin begitu lagi. Ada nggak orang begitu? Pernah ketemu orang begitu? Pernah. Aku jadi males Mi, jadi aku blokir aja. Boleh nggak sih Mi? Boleh nggak? Boleh. Kalau memang sudah menyakitkan, berulang-ulang bikin toksik, bikin racun dalam kehidupan kita, bikin kita sakit lagi, kemudian kita memutuskan untuk blokir aja deh demi kesehatan hati kita lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, gak apa-apa. Jadi saya mau ceritain bagaimana Rasulullah meminta seseorang untuk jangan lagi kelihatan di depan saya. Saking apa? Rasulullah gak mau bersedih lagi. Jadi kisahnya Rasulullah itu punya seorang paman yang sangat dicintai. Ya. Dalam sebuah peperangan, pamannya Rasulullah ini syahid. Udah biasa kan mati syahid kan? Tapi yang gak biasa adalah pamannya ini dengan kondisi dadanya dibelah. Dadanya dibelah, hatinya dikeluarin.
Jadi ada yang membunuh pamannya Rasulullah, kemudian membelah dadanya dan mengambil hatinya si paman Rasulullah ini. Kemudian Rasulullah tahu ternyata yang mengambil hati dari pamannya Rasulullah ini namanya Wasi. Al-Wasi. Al-Wasi mengambil hatinya paman Rasulullah ini untuk diberikan kepada seorang perempuan bernama Hindun. Jadi menyuruh kepada Al-Wasi ini supaya ambillah hatinya pamannya Rasulullah, kemudian dimakan oleh perempuan ini. Masya Allah. Kemudian hidayah Allah datang. Ternyata si perempuan yang nyuruh ini masuk Islam. Kemudian Wasi juga masuk Islam. Kemudian kata Rasulullah kepada si perempuan yang makan hatinya pamannya ini, kamu saya maafkan. Kenapa? Karena dia makan hatinya si pamannya Rasulullah ini karena dulu suaminya dia dibunuh oleh pamannya Rasulullah dalam peperangan juga. Jadi namanya wanita saking cintanya pada suaminya ingin balas dendam seperti itu, dan Rasulullah memaklumi. Perempuanlah dimaklumi atas dasar cinta. Sedangkan kepada Wasi Rasulullah nggak bisa maklum. Kenapa? Karena dia laki-laki dan melakukannya adalah berdasarkan upah. Dia kan bunuhnya ngambil hatinya berdasarkan upah. Maka Rasulullah belum bisa ridho. Ketika Wasi datang berbaiat kepada Rasulullah, masuk Islam, minta maaf. Maka Rasulullah bilang, saya maafkan kamu Wasi. Dimaafkan oleh Rasulullah. Tapi sejak hari ini tolong jangan datang ke hadapanku. Karena setiap melihatmu, saya ingat paman saya dan saya sedih lagi, kata Rasulullah. Jadi kisahnya begitu. Sehingga tadi ada yang nanya, Umi gimana saya kok bolak-balik disakitin sama orang ini, difitnah, saya maafkan, berteman lagi, difitnah lagi, saya maafkan, berteman lagi. Kok saya jadinya dibully terus sama dia, sakit lagi hati saya, boleh nggak sih saya blokir dia? Silahkan. Sampai hatinya ridho, sambil minta kepada Allah supaya hatinya ridho. Iya, kamu saya maafkan, tapi tunggu hati saya ridho, baru nanti saya buka blokirnya. Kalau ketemu di jalan tetap nyapa, Assalamualaikum, tapi saya nggak mau ngobrol panjang. Iya, nggak apa-apa. Sambil menunggu hatinya ridho, tapi dimaafkan. Apa tadi dimaafkan? Tidak menyebut kesalahannya dan tidak balas dendam. Jadi kalau ibu udah bilang maafkan, jangan terus ketemu orangnya. Kamu kan dulu begini sama saya, ya kan? Ibu lagi ngumpul sama bestinya, ingat nggak dulu Bu Anu Bu itu tuh ke saya begini. Itu artinya ibu belum memaafkan. Awas ya, tunggu pembalasan saya. Itu artinya belum memaafkan. Ya, ingat kata bahasa Konjo tadi. Apa bahasa Konjonya? Forgiven, not forgotten. Maafkan meskipun belum bisa melupakan. Jadi syaratnya memaafkan itu tidak menyebut kesalahannya dan tidak membalas. Masalah hati yang belum ridho, kita minta kepada Allah supaya jadi ridho. Kalau sudah menyakiti terus-menerus, kita pengen menghindar dari dia demi kesehatan hati kita, silakan, nggak apa-apa. Minta petunjuk kepada Allah. Itu tergantung kesalahannya ya Bu ya. Kalau cuma dia ngambil mangga di pohon kita, ya jangan diblokir lah. Timbang mangga doang ya Bu ya. Iyalah, itu kesalahan yang fatal, boleh. Baik, kemudian yang kedua, yang tadi bertambah ketakwaan. Yang kedua, supaya kita merindukan lagi Ramadan, hasil Ramadan kita yang kedua adalah melanjutkan ibadah-ibadah Ramadan. Dulu kan bulan Ramadan ibadahnya kenceng ya Bu ya.
Ya kan? Bu, bulan Ramadan kita sholat taraweh, sholat 23 rakaat nggak capek ya Bu ya? Coba di luar Ramadan sholat tahajud, ya Umi jangankan 23 rakaat, 2 rakaat aja kadang iya kadang enggak, banyak ngantuknya, beda semangatnya. Di bulan Ramadan tilawah sehari 2 juz 3 juz, di luar Ramadan ya Allah 2 halaman aja udah malam. Ya, bagaimana melanjutkan ibadah Ramadan? Melanjutkan ibadah Ramadan yang pertama kuncinya diingat. Melanjutkan ibadah Ramadan kunci yang pertama adalah kerjakan ibadah utama bulan Ramadan. Apa ibadah utama bulan Ramadan? Apa? Puasa. Kunci pertamanya itu, Bu. Lanjutin puasanya. Ibu merasa istirahat setelah berlalu Syawal. Berarti benar nggak kalau ibu rindu dengan Ramadan? Setelah habis Ramadan, hamba rindu lagi Ramadan. Kemarin nangis Ramadannya pergi. Ya, maka bagaimana caranya? Ketika kita rindu Ramadan, tanda keberhasilan bulan Ramadan kita yang kedua adalah lanjutkan ibadah Ramadan. Yang utamanya adalah ibadah utama apa? Puasa. Ayo puasa lagi. Udah mulai puasa belum? Belum. Kodoknya banyak nggak? Yang pertama ngapain dulu? Kodok dulu. Niatin kodok. Ada yang kodoknya 10? Ada? Udah dikodok berapa? 1. Gini deh, saya mau yang udah kodok paling banyak. Ada yang sudah mengkodok 10? Ada yang sudah mengkodok 9? 8? Tak unjuk tangan, tak saya kasih kos kaki. 8? Sudah mengkodok 8? 8 hari sudah lunas kodonya? Belum. Ibu kodoknya berapa semua? 12? Masya Allah, haidnya 12 hari. 12 hari. 20 kodoknya. Ramadan 20 kodoknya. Bu, nggak bisa Bu. Maksimal itu 15 hari. 2 kali jarak antara haid dan haid minimal 15 hari. Kenapa? Gak bisa Bu, itu istihadah. Jadi nanti diriset ya Bu ya. Ini udah terlanjur, jadi saya kasih tahu Bu, itu gak bisa dalam 1 hari Ramadan gak puasa 20 hari, itu gak bisa. Karena hitungannya begini, menurut Imam Syafi'i. Jadi ibu nanti kalau haidnya ngaco, silakan konsul langsung ke Umi. Banyak ibu-ibu gak bisa ngitung ini istihadah apa haid. Sebanyak-banyaknya haid 15. Kalau sudah haid 15, walaupun masih keluar darah, itu istihadah, bukan haid. Ya, kalau istihadah dia harus sholat, harus puasa. Ya, jadi ketika sudah 15 hari masih keluar darah, itu sudah bukan haid. Segera mandi, sholat, puasa. Kemudian jarak antara haid ke haid berikutnya 15 hari. Jadi kalau sudah 15 hari, ibu sudah sholat, minimal sholatnya 15 hari juga. Ibu baru sholat 5 hari keluar darah, bukan haid, itu istihadah. Tausin sampai sholatnya dapat 15 hari. Kalau sudah sholat minimalnya 15 hari, baru itu bisa disebut haid. Ya. Jadi maksimalnya 1 bulan 15.
nggak bakalan lebih dari 15. Karena setelah 15 hari, walaupun dia masih keluar darah, dia harus sholat lagi setidak-tidaknya 15 hari juga. Baru disebut datang haid. 15 tambah 15, 30. Jadi setiap bulan maksimal ibu akan mendapat haid 15 hari. Walaupun 2 kali haidnya. Di depan 10 hari haid. Sholat 15 hari, belakang 5. Berarti haidnya 10 tambah 5, 15. Depan 5, sholat 15 hari, haid lagi, belakang 10. Berarti 5 tambah 10, 15. Ya ibu nanti, ibu-ibu kalau haidnya ngaco, konsul langsung ke Umi. Ya silahkan lewat, misalnya nggak punya WA Umi, silahkan nanya ke Umi Adam boleh. Ya, karena banyak ibu-ibu yang bingung ngitung ketika haidnya ngaco. Ya Bu, nggak apa-apa karena ibu sudah tadinya kodoknya paling banyak 8, ibu dapat kaos kaki BM warnanya hijau dari Baitul Muqaddas. Semoga cepat selesai kodoknya. Jadi ibu, pertama kodok dulu. Kodok. Saya sebulan 2 kali sama dengan ibu itu. Di depan 6, di belakang 3, 9. Selesai Syawal masih dilanjutkan, masih haidnya. Ya, setelah itu kesana kemari silaturahim. Kodok saya 9. Alhamdulillah tiap hari puasanya Bu. Kodoknya tiap hari, nggak Senin Kemis tapi tiap hari karena nggak kekejar kalau Senin Kemis. Tiap hari kecuali kondangan. Ya Bu ya, kondangan saya mau maksain kondangan kodok sama si Abi nggak boleh, nggak enak lah kondangan lagi puasa gitu. Ya, bahkan ngantar Dede ke rumah sakit pun puasa, gitu ya. Silaturahim paksain, yang penting kondangan, gitu ya. Jadi, alhamdulillah sudah selesai 9. Setelah selesai kodok, bisa langsung kita tambah dengan puasa Syawal. Ya ibu, kalau kodoknya aja belum, gimana ibu dapat puasa Syawal? Ya, ibu bilang kodoknya banyak, saya 9. Alhamdulillah selesai. Dan ditambah dengan puasa Syawal. Boleh nggak Mi puasa Syawal dulu, kodok dulu? Nggak boleh. Belum kodok jangan puasa Syawal, kodok dulu. Karena puasa Syawal itu sunnah, kodok itu wajib. Niatnya 2 nggak boleh. Niatnya nggak boleh. Sekaligus nggak boleh Bu. Jadi menurut Imam Syafi'i, di antara kedudukan niat pada orang yang sholat dan puasa adalah untuk membedakan apakah sunnah atau fardu. Itu di antara fungsinya. Justru kita niat itu buat menghadap Allah, ini puasa ini diniatin sunnah apa fardu. Jadi nggak boleh puasa sunnah digabung dengan fardu. Saya niat kodok sekaligus Syawal, nggak bisa Bu, nanti bahaya Bu. Bisa-bisa ibu Ramadan datang hari Kamis, terus niatnya saya niat besok puasa Ramadan sama puasa sunnah Kamis. Ada enggak yang ngajarin begitu? Nggak ada, karena nggak bisa. Kalau dibilang bisa, nanti ibu begitu. Jahil lagi begini, saya niat puasa Ramadan sambil puasa Daud. 2 hari sekali dia niat puasa Daud sambil puasa Ramadan. Ada nggak yang ngajarin begitu? Nggak ada, ya karena nggak bisa. Kalau bisa digabung pasti ada yang ngajarin begitu. Kalau bisa digabung antara puasa wajib dengan puasa sunnah, niatnya kalau bisa digabung. Jadi niat dipisah.
Kodok dulu. Saya baca hadisnya ya Bu ya. Ya, ini hadis tentang puasa Syawal. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahr. Dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa Ramadan thumma atba'ahu, kemudian diikuti Sintan 6 min Syawalin, dari bulan Syawal, karena kasiyamid dahr, maka dia seperti puasa 1 tahun. Bu, di sini di hadis ini summa itu kemudian. Kalau kemudian itu bareng apa setelahnya? Setelahnya. Dia duduk kemudian makan. Berarti duduk dulu baru makan. Itu sunnah. Berarti puasa Ramadan selesaikan dulu baru puasa Syawal. Termasuk qada itu bagian dari puasa Ramadan. Di sini setelah summa atba'ahu, mengikuti. Kalau yang namanya ngikutin bareng, apa di depan apa di belakang? Belakang. Di belakang. Lagi ngapain Bu? Itu ngikutin anak. Ngikutin anak ya ibu di belakang anaknya. Kalau ibu di depan anaknya di belakang, yang ngikutin si anak, bukan ibu ngikutin anak, ya kan? Nah, jadi puasa Syawal mengikuti puasa Ramadan. Dan kodoknya ibu termasuk puasa Ramadan. Mana dalilnya? Al-Baqarah 185. Ya. Mati lampu. Enggak. Faman kana maridan aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhra. Maka barang siapa yang dia itu sakit atau dia itu dalam perjalanan, maka dia harus menggenapkannya di hari yang lain. Nah, itu bunyi. Jadi apanya Bu ini Bu? Syafakilah ya, semoga cepat sembuh kamu Mik ya. Syafakilah, Miknya perempuan makanya saya Syafakilah. Baik. Oh udah bisa. Ya. Jadi kodok Ramadan, kodok kita itu termasuk Ramadan. Tadi ayatnya sudah saya bacakan, famangka nama yudona ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan atau haid dan sebagainya, fa'idatu min ayyamin ukhra, maka genapkanlah di hari yang lain. Disuruh kodok, dan kodok ini masuk kepada puasa bulan Ramadan. Maka ibu kodok dulu baru puasa Syawal. Kalau sudah selesai kodok, dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari, maka kasiyamid dahr, seperti puasa 1 tahun. Kok bisa? Puasa Ramadan berapa? 30. Ada 29, ada 30, sama aja. 30 ditambah 6 hari di bulan Syawal, jadi berapa? 36. Kemudian dalam hadis disebutkan kullu amalin ibnu adam yudha'aful hasanatu asyru. Setiap amal anak Adam itu akan dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan. Jadi 30 Ramadan tambah 6 Syawal, 36 dikali 10 berapa? 360, sama dengan hari dalam 1 tahun. Benar enggak? Hari di tahun Hijriah adalah 354 hari. Jadi bagi yang puasa Ramadannya 29 hari ditambah 6, 35 kali 10, 350 masih masuk. Itu. Jadi selesaiin dulu ditambah 6 hari Syawal baru dapat pahala 1
kata Allah. Sesungguhnya puasanya itu buat aku, kata Allah, dan aku yang akan balas. Kalau Allah bilang aku yang akan balas, berarti pahalanya bisa jadi bukan setahun, Bu. Bisa 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 100 tahun, itu terserah Allah. Maka ibu kalau ngejarnya biar dapat pahala setahun, kemudian meninggalkan kodok demi puasa Syawal, maka Bu, saya kasih tahu, puasa kodoknya ibu bisa jadi pahalanya bertahun-tahun. Bisa jadi pahalanya setingkat dengan pahala puasa bertahun-tahun ibu puasa Syawal. Kalau ibu pengen dapat puasa Syawal, selesaikan kodok. Itu kan semangat buat kita. Karena pengen dapat puasa Syawal, kita semangat kodok. Ya Bu ya? Tinggal 7 hari lagi Bu. Ayo. Aduh Mi, kodokan saya 5. Iya tiap hari puasa. Sisa 2, gak apa-apa, dapat Syawal. Terusin di Zulqaidah. Zulqaidah itu bulan nanggo dalam tanda kutip ya. Nanti kalau bulan Zulhijjah sudah mulai lagi puasa Zulhijjah. Jadi kalau ibu, ini kan tinggal 7 hari, ibu kodoknya masih sisa 5, terusin 5 tiap hari puasa. Bismillah, Masya Allah, kuatkan ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Saya kasih tahu. Jadi saya kalau puasa merasa berat, setiap saat ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Ucapin terus itu Bu sepanjang puasa. Tiap hari, 5 hari masih ada sisa 2. Kalau harinya 30 ya Bu ya. Kalau harinya 29 berarti masih ada sisa 1. Gak apa-apa. Puasa Syawal sunnah dapat 1, gak apa-apa. Lanjutin 5-nya di bulan Zulqaidah. Insya Allah Bu tetap dapat pahala 1 tahun. Niat ya Bu ya. Kan katanya rindu Ramadan. Gimana rindu Ramadan? Kodoknya aja belum. Percaya deh Bu, rindu Ramadan itu dimulai ketika kodok kita selesai. Iya, makanya saya begitu kodok saya selesai, saya langsung Masya Allah di Lebaran juga saya akhirnya. Ibu yang kodoknya belum selesai, kalau kodok kita belum selesai, berarti kita Lebarannya nebeng. Ya kan? Iya, karena terusan ayat tadi yang saya bacakan itu walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum, supaya kamu sempurnakan bilangannya. Jadi kita udah lebaran sih, tapi sebenarnya lebaran kita nebeng. Wong belum sempurna kan bilangan Ramadan kita. Iya, ayo Bu, kodok biar kita lebaran beneran. Terus beli kerudung dah kita, udah beneran lebaran ya. Kemarin nebeng sama anak, sama suami ya. Masya Allah. Semangat ya Bu ya, kodok. Kodok. Kalau kita sudah memulai puasa, maka ibadah-ibadah yang lain pun ikutin. Makanya itu tadi, kerinduan Ramadan dengan melanjutkan ibadah Ramadan diawali dengan puasa sebagai ibadah utama. Kalau udah mulai puasa, nanti mulai tilawah juga, insya Allah. Gabutkan puasa kan? Mau ngapain? Papadangan gak bisa, gitu kan? Ngemil gak bisa. Aduh, tilawah deh. Kalau udah mulai puasa, mau sahur, ya sayang amat udah bangun-bangun kalau nggak sholat sunnah, ya kan? Jadi dimulai dengan puasa qada, nanti ibu insya Allah akan melanjutkan tilawahnya, sholat sunnahnya. Insya Allah disitulah kerinduan kita kepada Allah. Jadi nanti kangennya benar-benar kangen. Udah selesai kodokku wahai Ramadan, cepatlah datang lagi, gitu Bu. Jadi benar kangennya benar. Kalau ibu belum kodok, entah Ramadan datang saya belum selesai kodok gimana ya? Jadi kangennya itu masih setengah, wong belum selesai kok, utangnya belum dibayar. Ya, ini udah jam berapa kayaknya saya ngomong udah lama sekali. Jam 11 pas ya? Pas. Ya. Jadi dibawa pulang 2 hal tadi, menambah ketakwaan, ya menambah ketakwaan. Titik poinnya tadi apa?
memaafkan. Kalau hati belum ridho, minimalnya mulut tidak menyebut-nyebut dan anggota badan tidak membalas. Itu minimalnya orang memaafkan. Kalau hati belum ridho, minta sama Allah supaya bisa sama lapang dada dibikin ridho. Kemudian yang kedua, melanjutkan ibadah di bulan Ramadan. Diawali dengan ibadah utamanya yaitu puasa. Diawali dengan qada. Jadi bawa pulang titik berat kita taklim hari ini memaafkan dan qada. Kalau sudah selesai qada, alhamdulillah lebaran kita. Beneran lebaran, dan setelah itu lanjutkan puasa Syawal. Sayang Bu, ya, kalau qadanya tinggal 2 berarti masih ada kesempatan nih. Dapat puasa Syawal 4, alhamdulillah, lanjutin Zulqa'dah nanti 2. Niat ya Bu ya, semangat. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, mudah-mudahan insyaallah taklim kita bermanfaat buat saya pribadi maupun buat jamaah semua. Jangan lupa undangan saya, undangan dari pesantren BM, nanti bisa di grup. Setiap awal bulan di hari Sabtu ada taklim di pesantren BM. Ayolah ke sana, dekat kok Bu. Ya. Ibu boleh bawa pepadangan nanti habis taklim, pepadangan di saung, benar? Ya, Bu Sawi tuh ke sono. Dia udah ke sono nggak mau pulang katanya. Dia mau masak di BM tapi nggak bolehin sama saya. Ya, jadi silakan Sabtu pertama setiap bulan ada taklim di BM. Ya Bu ya, Insya Allah. Hadir ya ibu-ibu ya. Insya Allah bulan depan yang tugas Nurul Jannah pembukaan hadir. Ya, sekian saja. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya belum minta maaf lebaran ya Bu ya. Ya. Terakhir tapi tidak mengurangi esensinya walaupun sudah di penghujung Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah menerima amal kita semua. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal akhidina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang kembali dan orang-orang yang berbahagia. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama yayasan, atas nama pesantren, mohon maaf lahir dan batin. Dimaafkan ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu gak punya salah ke saya, tapi saya maafkan semuanya. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaik. Mari berkontribusi untuk pembangunan dengan berdonasi melalui rekening BSI 6667666765 atas nama Yayasan Tunas Harapan Suci.